Halo guys, kembali bersama gua aja sini netizen yang suka ngebahas bola. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan berbicara pemain timnas Indonesia yang lain, yaitu Pratama Arhan yang kemarin menjadi starter ya di pertandingan Liga Thailand. Ini adalah kali kedua secara beruntun Pratama Arhan tampil sebagai starter. Dan ini adalah peningkatan karir yang luar biasa untuk Pratama Arhan. Kita tahu selama ini ya, selama karir Pratama Arhan itu Arhan nyaris tidak mendapat kesempatan. Di PSIS Semarang dia cuma main 9 pertandingan. Di Tokyo Verdy dia cuma main 4 pertandingan. Itu pun tidak banyak di liga ya, itu kebanyakan di luar liga mainnya. Di Suwon dia cuma main 2 pertandingan, 1 pertandingan di liga, 1 pertandingan di cup. Jadi memang tidak banyak pertandingan yang dilakoni oleh Pratama Arhan selama karirnya. Bisa dihitung sama jari, bahkan bisa dibilang cuma 15-16 pertandingan saja. Sepanjang karirnya, sekarang dia udah 23 tahun kan. Jadi sepanjang karirnya sejak menekan kontrak profesional 5 tahun lalu, Arhan cuma main sekitar 15-16 game. Dan di timnas Indonesia dia udah main 52 game. Jadi jauh sekali ya. Ini gue udah bilang Pratama Arhan ini kan pemain yang unik ya karirnya. Pertama dia punya ability yang unik, dimana biasanya orang-orang kan kakinya yang unik, dia lemparan ke dalamnya yang unik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karirnya yang unik, dimana karirnya di timnas jauh lebih moncer dibanding karir dia di klub. Jadi memang ini pemain sangat unik gitu karirnya. Dan akhirnya di 2 pertandingan terakhir di klub barunya yaitu Bangkok United dia diturunkan sebagai starter. Dan di pertandingan terakhir dia berhasil membawa Bangkok menang dan juga mencatatkan rating 7,4. Kalau Arhan konsisten terus bermain sampai di bulan Maret, bukan tidak mungkin Kluivert akan kembali mempercayakan Pratama Arhan. Kita tahu Pratama Arhan ini kan di era Sintayong benar-benar dimaksimalkan sekali kan capability-nya gitu, lemparan ke dalamnya, kemudian peran dia sebagai bek kiri, kemudian etos kerjanya. Kita tahu etos kerja Pratama Arhan ini kan luar biasa, dan juga dia juga pemainnya sebenarnya cerdas. Dia adalah pemain yang cerdas, cuma karena dia jarang bermain, karirnya tuh jadi angin-anginan. Karena kalau pemain jarang bermain, kan gue udah bilang di banyak video gue ya, kalau pemain tidak banyak bermain, ini feeling bermainnya atau match sharpness-nya ini akan hilang, capability maksimalnya itu akan hilang. Dan itu yang terjadi dengan Arhan. Sehingga Sintayong akhir-akhir ini cuma mengandalkan lemparan ke dalamnya. Kan Arhan juga di AFF nggak perform kan, di AFF yang terakhir. Padahal dia adalah pemain terbaik di edisi 2 AFF sebelumnya. Jadi Arhan di AFF tidak perform, dan sekarang akhirnya di Liga Thailand dia kembali menemukan jati dirinya. Dan bukan tidak mungkin Arhan akan digunakan kembali oleh Kluivert di eranya. Apalagi sekarang Kluivert kan ada di Indonesia ya. Dia bisa aja sedikit belok ke Thailand melihat Arhan gitu kan. Ini akan jadi modal yang sangat baik untuk Arhan ya. Kenapa? Karena persaingan di bek kiri di posisi asli ini kan sangat ketat ya. Ada Verdong, ada Patinama, ada Nathan Joaon. Jadi persaingannya sangat ketat, dan kalau Arhan mendapatkan kesempatan terus-menerus, gua rasa dia bisa sih menggantikan Patinama misalnya ya. Karena menggantikan Verdong pasti akan sangat sulit. Seenggaknya jadi nomor 2-nya setelah Verdong lah. Jadi nomor 2-nya setelah Verdong. Jadi bisa dibilang menggeser Patinama, karena Patinama juga akhir-akhir ini goyang banget kan di klubnya. Gitu. Dan melihat statistik Arhan di Liga Thailand, di mana dia mencatatkan 1 kartu kuning ya. Kemudian rata-rata rating sekitar 7. Cukup gede ya, 7 ya, 7 pas. Jadi performa Arhan pun di Bangkok cukup konsisten ya ternyata ya. Dia main 2 kali starter, 2 kali sebagai pemain pengganti. Kemudian sekali main di Piala Thailand.
Dia bermain sekali di Piala Thailand dan ini merupakan momentum yang bagus. Momentum yang sangat bagus untuk kemajuan karir Pratama Arhan, karena dia masih 23 tahun, dia masih punya banyak kesempatan untuk bangkit. Dia masih punya banyak kesempatan untuk perform. Dan gue harapkan mungkin di 2-3 tahun mendatang dia bisa mendapatkan klub yang jauh lebih bagus. Kalau bisa sih ke Eropa ya. Mengikuti jejak Marcelino gitu ke Eropa. Luar biasa emang Pratama Arhan ini. Dan kalau kita bicara kompatriotnya Asnawi justru di port lagi agak goyang ya. Timnya juga port akhir-akhir ini tidak mendapatkan hasil yang bagus di liga ya. Jadi ini lumayan berbanding terbalik dengan Asnawi di Liga Thailand. Tapi ya beruntungnya Asnawi masih suka bermain lah, masih sering bermain meskipun tidak maksimal mainnya sekarang. Udah tidak terlalu bagus lah mainnya di port. Tapi gua harapkan Arhan dan Asnawi di Liga Thailand konsisten ya. Konsisten bermain terus 90 menit terus. Dan supaya match-nya ini tidak cepat hilang gitu ya. Karena kalau kita lihat harga pasar Arhan ini kan merosot terus ya sejak debutnya di AFF. Dari 5 miliar turun ke 3 miliar, sekarang turun ke 2 miliar karena dia jarang bermain. Jadi we'll see apakah Arhan dan Asnawi akan kembali dipanggil di eranya Patrick Kluivert dengan performa Arhan yang seperti ini dan performa Asnawi yang menurun seperti ini gitu ya. Kemudian ada Ronaldo Kuateh. Di Liga Thailand juga ada Ronaldo Kuateh yang akhirnya dipinjamkan ke Liga 2 Thailand karena di Muang Thong dia tidak bisa bermain ya, bisa dibilang tidak mendapat kepercayaan. Which is ini bagus. Awalnya kan kita sangat mengidolakan Ronaldo Kuateh ini ya, tapi setelah dia cedera di Turki, dia seolah benar-benar hilang dari peredaran timnas ya, bisa dibilang hilang. Harusnya kan dia itu seangkatan sama Marcelino kan, Ronaldo Kuateh itu. Harusnya seangkatan dengan Marcelino, dia juga bisa dibilang pemain yang sebenarnya seberbakat Marcelino. Tapi sayang karirnya tidak semulus Marcelino. Marcelino kan tidak pernah dibekap cedera bisa dibilang ya. Ronaldo Kuateh ini dibekap cedera sampai setahun. Jadi bad luck sekali untuk Ronaldo Kuateh, dan apalagi sekarang di posisi sayap ini udah banyak pemain yang bagus gitu ya. Sehingga Ronaldo Kuateh kayaknya di AFF kemarin aja dia nggak perform. Jadi gua rasa udah nggak akan mungkin kayaknya Ronaldo Kuateh ini untuk dilirik oleh Kluivert. Udah nggak mungkin ya. Kemudian kemarin tuh gue ngelihat Kluivert dan tim udah di Jakarta. Kemarin udah di Jakarta dan kemarin sempat nonton Persija main lihat Rizky Ridho. Jadi kehadiran Kluivert ini di Indonesia gue harapkan juga bisa membantu U20 yang, jadi selalu gue katakan berkali-kali di video gue ya, semoga U20 ini nanti dibantu sebelum nanti berangkat ke Piala Asia ya. Karena jujur ini U20 lumayan mengkhawatirkan ya kondisinya ya. Jadi butuh sekali sentuhan dari tim pelatih senior-seniornya. Sangat butuh gitu. Dan kalau bicara karir Arhan, semoga Arhan bisa terus-terusan semoga harga pasarnya bisa terus meningkat. Ya, setelah ini harga pasarnya meningkat. Dan dia punya karir yang luar biasa. Karena ini gempuran diaspora ini gue rasa tidak akan berhenti ya. Tidak akan berhenti sampai mungkin era Pak Erick Thohir berakhir. Dan kalau Arhan kembali ke Arhan yang kemarin, yang jarang bermain, ya dia akan sangat kesulitan menembus timnas. Apalagi Kluivert sudah memberikan ultimatum ya, bukan momentum. Sudah memberikan ultimatum bahwa dia hanya akan memakai pemain yang sering main di klub dan perform di klub. Nah, jadi ini adalah momentum yang baik untuk Pratama Arhan. Oke, good luck untuk Pratama Arhan dengan karirnya. Bye.